Hai, hello. Perkenalkan, nama saya Ardi Setiawan, mahasiswa MMUGM Jakarta. Kali ini, saya akan memaparkan sebuah analisa faktor lingkungan eksternal dari sebuah bisnis baru yaitu Freezone Pro R134A. Apa itu Freezone dan bagaimana analisa bisnisnya? Let's go check it out. Profil Freezone. Freezone adalah refrigeran hidrokarbon yang terbuat dari campuran C3H8 propan dan C3H6 propilen. Freezone ini adalah pengganti freon yang sampai saat ini belum ada penggantinya di pasar global. Tujuan dari bisnis ini adalah untuk menghentikan penggunaan freon karena tidak ramah lingkungan. Apa kelebihan Freezone? Yang pertama, harga lebih murah dari refrigeran freon, lebih aman terhadap isu global warming, lebih hemat konsumsi energi listrik, dan lebih awet, lifetime mesin lebih lama. Proses bisnis. Proses bisnis Freezone adalah B2B, dimulai dari blending bahan baku, kemudian ditransfer ke storage filling plant untuk pengisian ke botol-botol refrigeran, dan kemudian didistribusikan melalui agen atau distributor ke seluruh pelanggan. Perkiraan investasi dari bisnis ini kurang lebih mencapai 100 miliar rupiah. Market Freezone. Market Freezone sangat luas, sama dengan marketnya Freon, yaitu dari industri mobile air conditioning, domestic refrigeran, transport refrigeran, sampai dengan industrial refrigeration. Selanjutnya, kita akan lakukan analisa faktor dari portofolio lingkungan bisnis. Faktor pertama, domestic international political, development and regional economic, social and culture, information and technology, natural environment, governmental, dan industry and sectoral policy. Isu utama dari politik internasional adalah perang dagang Cina dan Amerika yang berdampak terhadap ketidakpastian ekonomi global serta dihapusnya Indonesia dari daftar negara berkembang. Dan isu domestik yaitu kondisi politik yang kondusif pasca pemilu dapat menciptakan iklim investasi yang baik. Peluang, kebijakan Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju mendorong dan mempermudah investasi seluas-luasnya. Ancaman, efek dihapusnya Indonesia dari daftar negara berkembang mengakibatkan pengenaan bea masuk ekspor refrigeran menjadi lebih besar. Implikasi, Freezone harus berupaya lebih tinggi untuk meningkatkan konsumsi dalam negerinya. Analisa development and regional economic. Isu utama, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan 5,13% pada akhir tahun 2020. Namun karena adanya pandemik, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,3% saja. Peluang, tumbuhnya industri-industri baru akan mampu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin cepat. Ancaman, recovery ekonomi setelah pandemik membutuhkan waktu yang lama sehingga akan memperlambat pertumbuhan industri. Implikasi, Freezone adalah refrigeran yang murah, hemat, handal, dan ramah lingkungan sehingga masih bisa sustain. Analisa social and culture. Isu utama, budaya lokal masyarakat Indonesia masih banyak menilai pabrik hidrokarbon berbahaya dan sulit mendapatkan izin lingkungan atau AMDAL. Peluang, terbukanya kesempatan berusaha dan pengembangan ekonomi makin tinggi karena penyerapan tenaga kerja. Ancaman, resistensi terpapar kebisingan dan potensi kebakaran atau ledakan akibat aktivitas bisnis. Implikasi, Freezone harus menyesuaikan strategi CSR-nya untuk dampak lingkungan sosial akibat aktivitas bisnis. Analisa teknologi and information. Isu utama, teknologi pendingin inverter mampu mengubah tegangan DC menjadi AC. Teknologi smart conversion mampu mengubah mode fungsi lemari pembaku. Peluang, perkembangan teknologi informasi semakin cepat dapat mempermudah supply chain dan menjangkau pasar yang luas. Ancaman, uap dari pesaing mengakibatkan persepsi negatif dan brand awareness yang buruk. Implikasi, Freezone mengadopsi perkembangan teknologi yang menunjang bisnis. Analisa lingkungan alam. Isu utama, global warming projection semakin meningkat setiap tahun. Hal ini akan berdampak terhadap suhu global cenderung meningkat, iklim mulai tidak stabil, peningkatan permukaan laut, dan gangguan pada ekologis. Peluang, pembatasan industri yang tidak ramah lingkungan seperti plastik dan penggalakan industri yang ramah lingkungan seperti BBM kelapa sawit. Ancaman, penggunaan pada kemasan atau botol yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan masalah baru. Implikasi, Freezone mudah terurai oleh alam dan botol kemasan dapat diisi ulang. Analisa lingkungan pemerintahan. Isu utama, peraturan yang membatasi pemakaian refrigeran freon. 1. Montreal Protocol, London Amendment, Konversi Wina, Kyoto Protocol, Kepres nomor 23 tahun 92, Pertemuan Konferensi Lingkungan Hidup di Bali.
Peluang: peraturan pembatasan freon sudah ada namun penggantinya belum tersedia. Ancaman: implementasi aturan pembatasan yang sulit karena belum ada hukum panisme yang jelas. Implikasi: Frisian harus lebih aktif kampanyekan aturan dan keunggulan produk. Analisa industri and sectoral policy. Isu utama: sinyal positif dari pertumbuhan industri refrigeran di seluruh dunia diperkirakan meningkat 25% pada tahun 2025. Peluang: peningkatan pasar refrigeran global akan mendorong industri tumbuh lebih cepat. Ancaman: perlu effort tinggi untuk mendukung implementasi safety-nya. Implikasi: Frisian akan aman jika mengikuti SOP lower limit dan upper limit quantity. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari 7 analisa faktor eksternal yang dilakukan, terdapat 2 faktor yang paling lemah, yaitu social culture dan domestic and international politics. Dan juga terdapat 2 faktor yang paling kuat, yaitu natural environment dan governmental. Namun, secara keseluruhan faktor dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis ini layak dijalankan. Demikian presentasi kali ini, mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa.